Hai, sahabat bagi ilmu, saya Tori Dibaskoro, mahasiswa Magister Sains Manajemen FEB UGM. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit tips untuk kalian yang ingin memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis melalui online shop. Saya ingin berbagi pengetahuan pada bidang strategic management mengenai bagaimana menerapkan strategi yang tepat pada bisnis online yang tergolong baru atau yang sudah berjalan. Sebelum masuk pada konsep strategi yang tepat, saya akan memulainya dengan bercerita mengenai perkembangan bisnis dengan cara online, serta mengapa hal ini relevan untuk dibahas dalam situasi sekarang. Indonesia adalah negara dengan pengguna internet terbesar ke-6 setelah China, US, India, Brasil, dan Jepang. Kita tahu, pengguna internet dimudahkan melalui hadirnya smartphone dengan kecanggihan dari masing-masing fitur yang diberikan. Hal ini menjadikan dunia serasa dalam genggaman, membuat kita dalam situasi apapun dapat mengupdate beragam pengetahuan serta informasi. Misalkan saja dalam sebuah kemacetan, kita tetap bisa melihat dunia melalui internet, menghabiskan waktu kemacetan dengan mengupdate berita terkini, belajar pengetahuan baru, melihat resep masakan, atau bahkan melihat dia bahagia bersama orang lain. Kalau dulu kita terbiasa berbelanja ke toko konvensional atau berbentuk fisik, bukan tidak mungkin hari ini kita dapat memesan makanan, membeli pakaian, membeli keperluan sehari-hari melalui smartphone yang ada dalam genggaman kita. Selain itu, dampak adanya pertumbuhan pengguna internet diiringi dengan tumbuhnya bisnis berbasis online, sharing ekonomi yang terjadi belakangan ini mendorong para pelaku usaha yang ingin berkembang serta meraup keuntungan untuk mengubah cara berjualan mereka dari offline menjadi online. Hari ini semakin banyak bermunculan beragam jenis e-commerce dan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan masih banyak lagi yang memudahkan kita untuk berbelanja secara online. Tren yang terjadi di masyarakat dengan berpindahnya cara berbelanja offline ke online ini menjadi peluang untuk kita yang ingin memulai usaha, namun tidak memiliki modal yang cukup besar dalam menyewa tempat atau lokasi. Namun, pada akhirnya, pendatang baru dalam setiap industri membuat pasar menjadi kompetitif, sehingga kita perlu membuat rancangan strategi yang tepat sesuai dengan misi dan visi usaha kita. Kemudian timbullah pertanyaan, strategi seperti apa yang relevan dengan usia bisnis kita saat ini? Banyak anggapan bahwa salah satu bentuk strategi pertumbuhan yang dapat diterapkan adalah strategi diversifikasi. Apa betul demikian? Lalu, apa strategi diversifikasi? Strategi diversifikasi merupakan cara bagi perusahaan untuk memasuki pasar atau industri baru, serta menciptakan produk baru yang tidak dimiliki oleh organisasi saat ini. Strategi ini diperkenalkan oleh Harry Igor Ansov, ilmuwan yang lahir di Rusia kemudian besar di Amerika, yang memperkenalkan Ansov Product Market Matrix. Melalui Product Market Matrix tersebut, Ansov menunjukkan bahwa strategi diversifikasi terpisah dengan 3 strategi lainnya, yaitu strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Model ini sangat membantu sebuah perusahaan dalam menetapkan sasaran pemasaran. Situasi bersaing perusahaan dapat disederhanakan menjadi 2 dimensi saja, yaitu pengembangan produk dan pengembangan pasar. 4 komponen dari Ansov Matrix adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Melihat dari keempat komponen ini, bahwa bagi kita yang masih pemula perlu berhati-hati dalam menerapkan strategi agar sesuai dengan kondisi bisnis kita saat ini. Ketika kita baru memulai usaha, sebaiknya kita memilih strategi penetrasi pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perluasan pangsa pasar, meningkatkan loyalitas konsumen, serta meningkatkan nilai bagi pelanggan. Pilihan strategi kedua, setelah kita telah puas dengan pasar yang ada saat ini, kita dapat mengembangkan penjualan ke pasar baru atau memperoleh konsumen baru. Cara ini dapat dilakukan dengan memilih saluran online dengan biaya yang lebih rendah, agar produk yang kita jual sampai kepada segmen dan jenis pelanggan baru. Langkah selanjutnya, pada saat usaha kita telah memiliki pangsa pasar yang luas dan konsumen telah loyal terhadap produk yang kita tawarkan, namun konsumen ingin merasakan produk yang berbeda serta memiliki nilai yang lebih baik, kita dapat mengembangkan produk baru. Pengembangan produk baru dapat dengan cara meningkatkan kualitas, meninjau kembali kemasan, meminta pelanggan dan pemberi pengaruh terhadap produk untuk melakukan umpan balik. Terakhir, ketika pasar dan produk yang sudah ada mengalami kejenuhan atau pasar tidak lagi menerima produk yang kita tawarkan, kita dapat melakukan strategi diversifikasi. Singkat cerita, strategi diversifikasi ini merupakan langkah perusahaan untuk mengelola jenis usaha yang beragam. Bisa berupa jenis produk yang beragam dalam satu lini produk atau diversifikasi terkonsentrasi.
Diversifikasi terkonsentrasi merupakan suatu strategi yang menghasilkan produk atau layanan yang baru, tetapi berhubungan dengan produk yang telah ada. Misalkan selama ini Mang Diman, seorang penjual pakaian muslim, hanya menjual jenis baju muslim untuk laki-laki terkhusus orang dewasa saja pada salah satu marketplace yang ia pilih. Namun karena permintaan terhadap produk tersebut tidak mengalami peningkatan, Mang Diman berusaha mengembangkan produk dengan membuat pakaian muslim untuk anak-anak dan wanita. Produk barunya ia tawarkan untuk segmen baru, yang sebelumnya segmen ini tidak ia sasar. Langkah pengembangan produk dan pasar ini menjadi bentuk strategi diversifikasi terkonsentrasi atau terkait yang telah dikembangkan oleh Mang Diman. Selain itu, Mang Diman dapat menerapkan strategi diversifikasi horizontal, yaitu jika perusahaan atau entitas menerapkan strategi dengan menambah produk atau jasa baru yang tidak berhubungan dengan produk atau pasar sebelumnya. Kalau di awal Mang Diman hanya menjual pakaian muslim saja, dalam strategi diversifikasi horizontal atau tidak terkait ini, Mang Diman mulai mencoba menjual obat-obat herbal. Tujuannya adalah untuk memperoleh pelanggan baru dari jenis produk baru pada segmen baru. Strategi ini berguna untuk mempertahankan siklus hidup usaha kita, serta meningkatkan pertumbuhan pendapatan bisnis. Keempat strategi di awal dapat menjadi tools atau alat bagi kita dalam menentukan strategi yang tepat untuk bisnis kita. Bagi bisnis yang cukup baru, maka akan lebih bijaksana untuk fokus dan tidak lebih dari 2 strategi saja, yaitu strategi penetrasi pasar dan pengembangan pasar. Untuk bisnis yang tergolong mapan atau tidak lagi tergolong baru dan telah mengalami penurunan, dapat fokus terhadap 2 strategi lainnya, yaitu strategi pengembangan produk dan diversifikasi. Sebenarnya mengelola bisnis pada sektor yang beragam tentunya tidaklah mudah. Perlu untuk memperhatikan langkah demi langkah pengambilan keputusan ini agar bisnis kita tidak bergerak jauh dari basis kompetensi inti atau core competence. Penjelasan mengenai core competence akan Anda dapatkan dari rekan saya Rehnat Purba yang akan membahas mengenai bagaimana membangun core competence usaha. Sekian video dari saya, jangan lewatkan seri-seri selanjutnya mengenai tips bisnis strategic management. Saya Torik Dwi Baskoro, undur diri, sampai jumpa.